tempatnya. Cornerstone kita, kabar baik selamanya. God News datang kini, berita sukacita. Transformasi ini mengubah hidup kita. Shalom saudara sekalian, kita akan melihat firman Tuhan hari ini. Ada satu ayat yang mau kita lihat adalah Yesaya 43 ayat 18, demikian firman Tuhan. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat 19, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami boleh datang, kami boleh beribadah, kami boleh mengucap syukur untuk tahun yang baru. Pakailah setiap kami yang sudah hadir, persiapkan kami mendengarkan firman-Mu, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman Tuhan boleh menjadi kekuatan, pedoman hidup kami memasuki tahun yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema pada hari ini adalah permulaan baru. New beginnings. Permulaan baru. Saudara, kita masuk tahun 2025. Tentu kita punya satu kerinduan. Apa kerinduan kita? Masing-masing kerinduannya berbeda. Kerinduan menjadi lebih baik, kerinduan mendapat job yang lebih baik, kerinduan bisa menikah misalnya bagi yang belum menikah, kerinduan punya anak bagi yang belum punya anak, atau mau punya cucu, itu kerinduan. Pokoknya semua ingin menjadi lebih baik. Saya ingat pada masa-masa kecil, bila kita masuk tahun baru, kita merasa sangat gembira. Mengapa? Karena di tahun baru kita dapat sepatu baru. Kita boleh pakai baju baru. Kadang dapat lagi angpau. Ya, senang kalau tahun baru. Jadi ada sukacita tersendiri di tahun yang baru. Waktu itu seakan-akan kita lupa apa yang terjadi kemarin-kemarin. Pokoknya kita memperingati tahun baru. Dan ini merupakan pengalaman yang indah. Firman Tuhan dalam kitab Yesaya mengajarkan kita demikian. Janganlah ingat hal-hal yang dahulu. Jangan diingat. Dan jangan perhatikan zaman-zaman yang purbakala. Tapi lihatlah, dikatakan, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Seakan-akan Yesaya mau katakan bahwa Allah memberikan surprise kepada kita semuanya, kejutan. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, saudara, dalam hidup kita harus membuang yang namanya reminisi. Apa itu reminisi, saudara? Reminisi adalah kita selalu ingat kesuksesan kita pada masa lalu. Kita selalu ingat kehebatan kita pada masa lalu. Kita masih ingat, selalu ingat pada waktu kita masih muda. Pada waktu kita giat-giatnya melayani Tuhan. Kita ingat yang dulu-dulu, senang sekali. Apalagi gak ada orang duduk. Kita ingat, merenung, berpikir, renung pengalaman-pengalaman masa lalu. Nanti tiba-tiba kita sadar, oh, sudah lewat semuanya. Sekarang sudah berumur.
Semuanya sudah lalu. Makanya firman Tuhan ingatkan pada kita, jangan ingat-ingat yang dahulu. Dahulu kita boleh sukses, gak apa-apa. Tapi jangan kita terikat pada dahulu. Jangan perhatikan masa-masa lalu. Boleh jadi pelajaran buat kita, boleh jadi peringatan buat kita, tapi kita tidak boleh tenggelam terus pada masa lalu. Nah, Tuhan mengingatkan pada kita, jangan terpaku, stuck di masa lalu. Ini bukan berarti kita lupakan sejarah, tidak. Masa lalu kita pernah ditipu, maka sekarang itu pelajaran. Jangan sekarang lagi ditipu. Tapi bukan berarti kita ingat-ingat terus, saya ditipu, sedih loh, ditipu, aduh kurang ajar. Kalau bisa tak tonjok orangnya misalnya gitu. Udah lewat. Move on dikatakan. Ya. Itu masa lalu, tidak membuat pertumbuhan kita lagi. Masa lalu kita sukses, kita ingat-ingat terus, ketawa-ketawa sendiri, senyum-senyum, bangga, ngomong pada orang lain, kita merasa hebat. Sudah lalu. Tuhan mendorong kita melepaskan semuanya itu. Dan Tuhan mau kita membuka diri sekarang ini, hari ini. Siapa engkau? Siapa saya? Apa yang engkau lakukan? Apa yang engkau perbuat? Itulah yang disebut dengan membuang reminisi. Saudara, untuk memahami konteks Yesaya 43:18-19 ini yang berbicara tentang masa lalu, kita perlu melihat sejarah bangsa Israel dengan peristiwa-peristiwa penting. Pertama, yaitu waktu mereka keluar dari Mesir. Ini salah satu peristiwa penting dalam sejarah Israel. Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Saudara, waktu mereka sedang berjalan di padang belantara, ingat, Israel ingat, orang-orang Israel ingat waktu di Mesir. Sekarang mereka kan sedang susah. Mereka ingat di Mesir. Di Mesir kita dapat rempah-rempah, makanan enak dan sebagainya. Padahal mereka lupa, di Mesir mereka diperbudak. Di Mesir mereka disiksa. Kerja paksa. Maka firman Tuhan katakan, akulah Tuhan Allah, Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan itu. Kita juga ingat waktu mereka menyeberangi Laut Merah, Laut Kolzom, Laut Teberau. Peristiwa mujizat menunjukkan kuasa Tuhan atas alam. Laut itu terbelah jadi dua. Orang Israel boleh lewat. Orang Mesir juga masuk ke dalam laut itu. Mereka tenggelam dan mati semua. Itu peristiwa yang dahsyat, yang mungkin tidak akan terulang-ulang. Lalu ada pemberian hukum Taurat di Gunung Sinai. Tuhan memberikan hukumnya kepada bangsa Israel melalui Musa. Musa naik menghadap Allah dan Tuhan berseru di gunung itu kepadanya. Dalam Keluaran 19:20 yang diingatkan pada kita tentang 10 hukum. Orang Israel itu terkenal bandel. Ya, dablek. Sudah pernah mengalami kasih Tuhan, sudah pernah mengalami mujizat, tapi mereka masih selalu tegar tengkuk. Bandel. Melawan Tuhan terus. Melawan Allah. Sehingga Allah membiarkan mereka itu tersesat, keliling-keliling terus untuk mencapai Kanaan. Mereka itu perlu mengembara 40 tahun lamanya. Banyak hambatan yang mereka dapatkan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sampai pada sejarah bagaimana mereka dibuang. Sampai sejarah bagaimana terjadi hakim-hakim. Orang Israel itu tidak mau taat kepada Allah
Karena pada zaman hakim-hakim ada yang disebut dengan teokrasi. Semua perintah dari Allah. Hakim-hakim yang bertugas sehingga mereka mendesak Samuel. Minta supaya ada raja. Samuel datang kepada Allah, Allah, mereka sudah tidak mau aku lagi. Allah bilang enggak, mereka bukan tidak mau kamu. Mereka tidak mau aku sebagai raja mereka. Tapi gak apa-apa, pergilah engkau cari raja untuk mereka, raja manusia. Terdapatlah Saul yang awalnya taat kepada Allah. Terdapatlah Daud yang memerintah, yang dalam segala kebobrokannya Tuhan memberikan dia kembali kepada Tuhan, bertobat. Lalu masuklah anaknya Salomo. Salomo yang kemudian memerintah Israel terpecah jadi dua bagian. Sampai pengalaman itu mereka masih tidak taat. Dan apa yang terjadi? Mereka dibuang ke Babel. Itulah sejarah kenangan purbakala, suka maupun duka. Saya ringkaskan saja tadi. Ada yang senang, ada yang susah. Maka firman Tuhan ingatkan, jangan ingat-ingat terus dan bermimpi di situ. Berhalusinasi di sana. Masa lalu senang, bahagia. Saudara yang saya kasih Tuhan, pindah dari Indonesia ke Amerika. Kita meninggalkan masa-masa lalu kita. Kesuksesan kita. Ada orang meninggalkan kejayaan mereka. Dulu saya punya perusahaan ini itu. Ceritakan pada kita. Seakan-akan hebat. Dulu saya begitu rajin taat pada Tuhan. Seakan-akan kita katakan, oh begitu suci, begitu rohani. Dulu saya rela berkorban untuk Tuhan. Berapapun akan saya korbankan. Yang penting untuk pekerjaan Tuhan. Dulu. Ingat-ingat masa lalu boleh. Tapi sebagai pelajaran, peringatan untuk kita memacu kita supaya kita lebih bersemangat hari ini. 2025 kita ini bagaimana? Apakah kita masih bersemangat, lebih cinta Tuhan atau mundur? Tuhan mau kita maju. Lupakan semua itu, mari maju. Jangan mundur. Karena janji Tuhan itu janji yang pasti. Janji Tuhan itu janji yang bukan main-main. Saudara perhatikan dalam hidup kita, janji Tuhan itu gak pernah main-main dalam hidup kita. Dia tidak berseloroh kepada kita, tapi dia selalu sungguh-sungguh. Saya pernah cerita suatu hari, ada seorang tante, dia berjalan. Dia jalan sana, jalan sini, sore-sore ya. Ingin menikmati jalan sore. Karena pagi kan dingin, dia jalan sore. Habis kerjaan, dia jalan sore-sore. Kadang dia jalan, suaminya juga ikut jalan. Kadang suaminya kerja, dia jalan sendiri. Suatu hari, waktu dia jalan-jalan, dia lihat ada sepasang anak muda sedang pacaran. Ya. Lalu yang laki-laki, perempuan sedang gandengan pacaran duduk di pak. Lalu si auntie ini, si tante ini pasang telinga. Dia mau dengar. Ya, kepo tante ini ya. Mau dengar apa yang diomong oleh anak muda ini. Rupanya yang perempuan itu bertanya kepada yang laki-laki itu, apakah engkau sayang kepadaku? Do you love me? Ya. Yang laki-laki bilang, aku sayang dong, kita sudah pacaran 3 bulan.
Aku sayang padamu. Dia bilang, bagaimana? How you love me? Bagaimana kamu cinta aku? Si laki-laki bingung. Gimana ngomongnya ya? Tapi diulang lagi, bagaimana? Dia desak. Kalau gak kasih tahu, saya ngambek katanya gitu ya. Maka si laki-laki bilang begini, I love you, A, B, C, D, E, F, G. Apa itu? Kok pakai A, B, C, D, E, F, G? Dia bilang, laki-laki bilang, a boy can do everything for girl. Wah, si girlnya happy, gembira sekali, senang sekali. Yang marah siapa? Tante itu. Tante bilang kurang ajar. Mereka baru pacaran 3 bulan, sudah ABCD, ABCD. Saya sudah menikah hampir 30, masuk 40 tahun. Suamiku gak pernah bilang ABC, ABC kepadaku. Awas, saya mau cepat-cepat pulang ke rumah. Saya mau tes suamiku, apakah dia juga mencintaiku. Dia pulang cepat-cepat, dia masak makanan enak untuk suaminya. Biasanya dia jemput atau sambut suaminya dengan pakaian daster, dia ganti pakaian bagus, taruh parfum lagi yang wangi-wangi, mandi dia biasanya belum mandi. Dia buka pintu lebar-lebar, dia hidangkan makanan, taruh lilin. Dia hidupkan apinya. Dia tunggu suaminya pulang. Betul, suaminya pulang. Suaminya kaget. Biasa pulang kalau gedor pintu perlu 5 menit. Ini sekarang pintu terbuka lebar-lebar. Ada apa ini? Dia lihat istrinya tampil begitu luar biasa. Ada apa ini? Dia terheran-heran. Ada makanan terhidang. Ada apa ini? Kemudian istrinya datang bertanya, suamiku, apakah engkau sayang padaku? Karena diingatkan tadi di pinggir taman tadi. Suaminya kaget. Kenapa kamu tanya begitu? Dia pegang kepala istrinya. Gak panas. Gak demam dia. Artinya gak ngawur ngomong. Istrinya tanya lagi, apakah do you love me? Suaminya rupanya waktu jalan di park 2-3 hari lalu, dia juga dengar apa yang diomong oleh pasangan muda tadi. ABCD, ABCD itu. Maka dia bilang sama istrinya, I love you. Tapi bagaimana kamu love me? How, bagaimana? Suaminya gak bingung lagi, dia punya ide, dia mau ikut apa yang dibilang oleh anak muda kami. Saya mencintaimu. A, B, C, D, E, F, G, X, I, J, K. Panjang sekali, banyak. Ya, kata suaminya. Apa itu? Kata istri. Dia bilang, pertama, A, kamu itu amazing. B, kamu itu cute. C, kamu itu beautiful. C, kamu itu cute. D, kamu doing everything for me. E, kamu itu elegant. F, kamu itu fantastic. H, X, H itu ya. Kamu itu high tech. Pintar, main Facebook, Instagram, WhatsApp, dan sebagainya. Luar biasa. Ya. Lalu suaminya stop sebentar. Istrinya bertanya, lanjutkan dong. Apa itu IJK? Tunggu dulu. Apa itu? Dia desak suaminya. Suaminya bilang, I'm just kidding, katanya. IJK, I'm just kidding dia. Suaminya langsung katakan itu, istrinya kaget. Suaminya hanya just kidding. Saudara yang saya kasih Tuhan, waktu Allah berjanji kepada kita, dan dia katakan jangan ingat masa-masa lalumu, dan dia memberikan pengharapan baru kepada kita, itu janji yang pasti. Janji yang tidak pernah berubah. Janji manusia bisa berubah. Tapi janji Tuhan tidak pernah berubah.
Yang kedua, waktu firman Tuhan katakan janganlah ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang zaman purbakala. Maka yang kedua yang perlu kita ingat adalah bahwa tetap kita berantisipasi. Kalau tadi membuang reminisi, sekarang berantisipasi. Apa itu? Artinya kita sensitif terhadap karya Tuhan. Sensitif terhadap apa yang Tuhan kerjakan. Saudara, hari ini tanggal 5. Artinya kita sudah lewati cepat sekali. Seingat kita kemarin baru kita katakan sebentar kita mau merayakan tahun baru. Ini sudah tanggal 5, saudara. Kan waktunya berjalan begitu cepat kan? Nah, apa yang kita alami di tanggal 1, 2, 3, 4 dan tanggal 5 pagi tadi? Kita harus sensitif terhadap karya Tuhan. Oh, ternyata di 2025 ini Tuhan tetap tidak pernah tinggalkan aku. Bahkan ada hal-hal yang baru yang aku rasakan dari Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah engkau mengetahuinya? Saudara, coba kita renungkan, kita pikirkan hal-hal baru apakah yang terjadi dalam hidup kita ini. Masing-masing kita renungkan. Apa yang terjadi dalam hidup kita, hal-hal yang baru. Ketakutan kita masuk di tahun yang baru. Ternyata enggak. Kekhawatiran kita. Hal-hal yang tidak terduga. Penjelasan dari Tuhan itu begini. Tuhan sedang melakukan sesuatu. Jadi begini, kalau kita berdoa, kalau Tuhan belum menjawab, kalau Tuhan belum memberikan jawaban untuk kita, kemungkinan besar, pertama, doa kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu pertama. Kedua, Tuhan sedang bekerja. Tuhan bukan ATM, kita Tuhan berkati aku langsung jadi pop, bukan. Waktu kita berdoa supaya Tuhan memberkati kita, Tuhan berikan kepada kita tanggung jawab juga. Apa yang kau lakukan supaya dapat berkat Tuhan? Apakah mau tunggu lipat tangan di rumah lalu datang turun? Enggak. Apa yang kita kerjakan? Tuhan katakan, aku akan menjawab doa-doamu. Bukan sudah doa, kita perlu renungkan. Apakah doaku itu sesuai dengan kemauan Tuhan atau enggak? Kalau tidak sesuai, ganti. Koreksi kalau enggak sesuai. Dan yang ketiga, saudara, itu hidup kita itu mesti transformasi. Firman Tuhan katakan, aku hendak membuat jalan padang gurun di sungai-sungai di padang belantara. Penjelasannya begini, Tuhan berjanji untuk membuat jalan padang gurun di sungai-sungai padang belantara. Artinya waktu kita masuk 2025 tidak selalu mulus. Mungkin ada jalan berkelok-kelok. Mungkin ada berbatuan. Mungkin ada becek. Mungkin mobil kita bisa mogok. Ada waktunya kita berhenti. Ada waktunya mogok. Ada waktunya istirahat. Jadi tidak selalu lancar. Tapi janji Tuhan itu pasti. Dengan ketidaklancaran engkau akan sampai ke tujuan. Saudara, Tuhan itu bertindak sangat luar biasa. Yang penting kita harus sadar bahwa nyawaku itu di tangan Tuhan. Berserah kepada Dia sepenuhnya. Saudara yang saya kasihi Tuhan, manusia tidak bertanggung jawab terhadap nyawa kita.
Bahkan pilot pun tidak bertanggung jawab. Pilot di pesawat, mungkin pesawat bisa mendarat dengan baik, tapi burung yang kecil-kecil itu bisa membuat pesawat meledak. Baru-baru ini terjadi demikian kan. Burung masuk ke pesawat, pesawatnya meledak, ada hampir 200 orang meninggal dunia. Tuhan yang menguasai hidup kita, saudara. Maka kita hanya perlu serahkan kepada Dia saja. Manusia boleh menasihati, dokter boleh memberikan obat yang terbaik, tetap nyawa kita ada di tangan Tuhan. Tapi yang jadi masalah adalah kalau nyawa kita di tangan Tuhan, ketika kita diperbarui hidup kita berserah kepada Dia sepenuhnya. Apakah benar-benar kita serahkan hidup kita semua kepada Tuhan Yesus? Karena hanya melalui Dia saja kita dapatkan keselamatan itu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu ada pembaharuan. Tidak tergenang, terkecoh, tidak melamun terus di masa-masa yang lalu. Masa lalu itu sebagai pelajaran, sekali lagi, bukan penghambat. Kalau melalui pendekatan psikologi modern, saudara, khususnya dalam terapi berbasis mindfulness dikatakan, menekankan bahwa kita tidak boleh terperangkap masa lalu. Masa lalu kita tidak boleh terperangkap di sana. Masa lalu adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Dulu benar kita ini orang yang mungkin pernah jadi model cantik, tampan seperti bintang film. Tapi itu masa lalu, sudah lewat, sudah pas, sudah kita tinggalkan. Jangan terpikir terus, karena itu merupakan mindfulness. Seorang bernama John Kabat-Zinn, ya, dia tokoh mindfulness, menyebutkan bahwa dalam bahasa Inggris dikatakan, you can stop the wave, but you can learn to surf. Artinya kita bisa mengubah apa yang kita tidak bisa mengubah, apa yang pernah terjadi. Di masa lalu tidak bisa kita ubah, tapi kita bisa belajar darinya untuk menggunakan masa lalu menghadapi pada masa sekarang. Masa lalu kita gagal, gak bisa diubah lagi, tetap tercatat kita pernah gagal. Tapi kita bisa pakai pengalaman masa lalu supaya kita sukses pada masa sekarang ini. Lalu ada syarat kedua, jangan terjebak pada nostalgia berlebihan. Mimpi indah pada waktu dulu. Saya pernah membesuk kakek-kakek dulu, sudah meninggal sih waktu di Surabaya. Dia umurnya 90-an. Tapi kalau ke rumahnya, dia gak cerita tentang masa kini. Dia selalu cerita tentang masa lalu. Bagaimana dia datang dari Congkok, naik kapal hampir tenggelam, dia buang semua peralatan dapurnya, peralatan-peralatan yang dia bawa itu, meja apa, semua dia buang ke laut, kosong sampai gak punya apa-apa, terdampar di Sulawesi. Dia berjuang dengan nyapu, mati-matian berjuang sampai dia dapat pekerjaan, sampai dia buka perusahaan, sampai hari ini. Dia cerita begitu. Dia ingat masa lalunya. Waktu ditanya sekarang, dia gak ingat. Dia bisa cerita sampai 1 jam lebih. Sampai kita terpaksa bilang sama dia, maaf ya, Angkong, kita mau permisi pulang, mau ke tempat lain. Ya. Nanti bulan-bulan depan kita datang lagi, dia cerita lagi cerita yang sama.
Dia terjebak pada nostalgia yang berlebihan pada masa silam. Menurut ahli psikolog yang bernama Barry Schwartz dikatakan, orang yang demikian dia tidak mempunyai kepercayaan diri pada masa sekarang. Dia selalu mencari kesuksesan pada masa dulu. Pada masa sekarang dia gak percaya diri. Dia pengen bangga, tapi bangganya yang masa lalu. Apa yang bisa dibanggakan yang sudah lewat, saudara? Sudah lewat ya sudah. Mari kita berbangga. Kita cinta Tuhan sungguh-sungguh. Kita yakin Tuhan menolong kita sungguh-sungguh hari ini dan seterusnya. Tuhan maunya kita demikian. Dan orang yang selalu mengenang masa lalu, nostalgia masa lalu, dia tidak bisa ada perubahan. Dia tidak bisa transformasi. Yang dia tidak butuh masa depan, dia butuh masa kini. Masa kini gak dibutuh, masa lalu selalu pikir masa dulu-dulu. Jadi dia stuck di situ, dulunya selalu mengenang masa lalu. Kadang tanpa kita sadari, kita sedang berpikir apa yang gak bisa lakukan. Seandainya saya dapat lotre. Itu kan di jalan ada lotre, hadiahnya besar-besar. Saya akan buat ini dan itu. Tuhan tidak menunjukkan itu. Tuhan tanya apa yang engkau dan saya lakukan hari ini. Jadi masa lalu mesti menyebabkan kita punya motivasi untuk maju. Maju bukan bertambah mundur. Jadi hati-hati, kita masuk 2025. Umur kita makin bertambah satu. Lalu kalau kita selalu pikirkan dulu itu berarti kita perlu hati-hati. Dulu sudah lewat, hari ini yuk, hari ini. Ya. Masa lalu juga sebagai peringatan dalam seorang yang bernama Daniel Kahneman, seorang psikolog. Dia meraih Nobel Ekonomi dalam bukunya Thinking Fast and Slow. Menjelaskan bahwa mengingat masa lalu dapat digunakan sebagai heuristik atau panduan memahami pola kesalahan dan pola keberhasilan sekarang ini. Namun Kahneman juga mengingatkan agar kita tidak selalu larut dalam penyesalan. Nangis terus ingat masa dulu. Senang terus ingat dulu, bangga terus, sombong terus ingat masa dulu. Bukan. Sekali lagi itu sudah lewat. Yang menyebabkan kita apa? Overthinking. Yang merusak pengambilan keputusan. Kita masih pikir kita sukses, masih pikir kita hebat. Atau kita masih pikir kita selalu dihina orang. Apalagi masa kecil pernah mengalami pembulian. Yang masih terpikir itu semuanya. Harus dilupakan. Dan waktu itu kita bisa mengambil keputusan. Nah saudara yang saya akan Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita banyak sebenarnya. Cuma karena kita terbatas oleh waktu. Kita lihat bahwa sekali lagi saya ulangi ya. Firman Tuhan katakan jangan ingat-ingat hal yang dahulu. Dan jangan perhatikan hal-hal yang zaman purbakala. Lihat aku hendak memberikan surprise kepadamu. Suatu hari ada seorang tante. Hari ini cerita tentang tante-tante ya. Dia itu menangis di depan pendeta. Pendeta bertanya, kenapa kamu menangis? Dia bertambah menangis. Pendeta katakan jangan menangis. Dia bertambah nangis. Lalu akhirnya waktu dia sudah berhenti menangis, pendeta tanya kepada dia pelan-pelan, kamu ceritakan kenapa
kamu menangis. Dia bilang, saya khawatir. Saya khawatir cucuku jatuh dari lantai 2 ke bawah. Sebab apartemen anakku itu 2 lantai. Apartemen kita itu 2 lantai. Lalu pendeta bertanya, berapa umur cucumu? Dia bilang, belum ada. Belum, gak ada cucuku. Lalu anakmu kapan menikahnya? Apakah sudah hamil? Belum, anakku belum menikah. Lalu anakmu sudah punya pacar? Belum juga, belum. Umur berapa anakmu? Baru umur sekitar 10 tahun, masih sekolah. Lalu kenapa kamu pikirkan itu semua? Iya, nanti kalau dia sudah menikah, punya anak, punya baby, rumah kita kan lantai 2. Dia khawatir yang tidak pernah terjadi. Maka firman Tuhan ingatkan pada kita, hai jemaat Tuhan sekalian, anak Tuhan, jangan khawatir. Alkitab mencatat, ada orang spesial meneliti, mencatat ada 365 kali kata yang mencatat jangan khawatir dalam Alkitab. Artinya apa? Setiap hari kita baca, setiap hari kita tidak boleh khawatir. Karena khawatir itu apa? Khawatir itu sama dengan membayar hutang yang tidak pernah kita pinjam. Kita rugi sendiri. Tante itu dia hidup senang tapi khawatir. Hari ini Tuhan katakan melalui firman Tuhan, aku akan memberikan surprise kepadamu. Ada sesuatu pengharapan yang baru. Bagi orang yang belum percaya Yesus, ada pengharapan. Bahwa Yesus mati untukku dan untukmu. Menyelamatkan aku dan menyelamatkan kamu. Bagi orang yang sudah percaya pada dia, Yesus melindungi aku dan melindungi kamu. Kapan? Setiap hari. Hari ini, besok, dan selama-lamanya. Asal kita tetap setia kepadanya. Kita berdoa, minta Ibu Susan pimpin kita dalam doa. Setiap langkahku, kau beri kesempatan untuk balas kasih-Mu. Terimalah persembahanku dengan hati tulus. Saat ku lemah dan jatuh, Kau hadir baru, menguatkan rohku dalam gelap terang-Mu. Kasih yang tak berujung, selalu setia mendampingi di setiap jalan